Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu pengasuh Pondok Pesantren Bina Insani, yang saya hormati Presiden Bina Insani beserta jajarannya, dan tak lupa kepada Maha Santri Pondok Pesantren Bina Insani yang sangat saya cintai. Puja-puji syukur alhamdulillah marilah kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan agenda kita sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat manusia, terutama umat Nabi besar Muhammad SAW, diwajibkan bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena di dalam Al-Quran Allah berkata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya nikmat tersebut akan aku tambah kepadanya. Tetapi barang siapa yang kufur akan nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, ingatlah azabku sangatlah pedih. Salawat beriringkan salam, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan, alam kegelapan, sampai ke alam yang terang benderang dan berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, pada kali ini saya akan mengambil tema dari pembicaraan saya, yaitu kesabaran membawa nikmat. Pasti di sini teman-teman ada yang tahu atau ada yang kenal dengan nama Thabit bin Zuhto. Nah, pada kali ini saya akan bercerita mengenai kehidupan Thabit bin Zuhto. Pada suatu ketika, hiduplah seorang pemuda yang bernama Thabit bin Zuhto di Kufah, Irak. Pada suatu hari, beliau berjalan di kota Kufah di pinggiran sungai, dan beliau melihat ada sebuah apel yang hanyut di sungai tersebut. Lalu Thabit bin Zuhto mengambil apel tersebut dan memakannya. Di saat Thabit bin Zuhto memakan apel tersebut, seketika dia langsung ingat bahwa apel ini berasal dari mana. Pasti apel ini jatuh dari pohonnya, dan pohon tersebut pasti ada pemiliknya. Thabit bin Zuhto langsung menelusuri sungai dan mencari di mana pohon apel itu berada. Dan sampailah Thabit bin Zuhto di sebuah kebun apel, dan di situ ada seorang laki-laki. Dan Thabit bin Zuhto langsung bertanya kepadanya, apakah engkau pemilik kebun ini? Jika engkau pemilik kebun ini, saya memohon kepada engkau untuk mengikhlaskan apel yang hanyut di sungai ini, dan saya memakannya tadi. Lalu seorang laki-laki itu menjawab, saya bukanlah pemilik dari kebun ini, melainkan saya hanya seorang penjaga dari kebun ini. Bagaimana saya bisa mengikhlaskan apel yang engkau makan? Lalu Thabit bertanya kepada laki-laki tersebut, di mana rumah pemilik kebun ini? Thabit bertanya, di manakah rumah pemilik kebun ini? Lalu penjaga kebun menjawab, rumah pemilik kebun ini cukup jauh dari sini, sekitar 5 mil dari kebun ini. Lalu Thabit tidak berputus asa. Thabit langsung menuju dan berjalan, walaupun menempuh jarak 8 km. Thabit tidak berputus asa untuk meminta keridoan dari pemilik apel tersebut. Suatu ketika sampailah Thabit di rumah pemilik kebun tersebut, dan Thabit mengetuk pintunya, dan pemilik kebun itu keluar. Apa maksud Anda mendatangi rumah saya? Saya mendatangi rumah Bapak untuk meminta ridho dan keikhlasan dari Bapak, karena saya telah memakan apel yang hanyut di sungai. Dan pemilik kebun tersebut menjawab, tidak, saya tidak akan memaafkanmu dan tidak akan mengikhlaskan apel tersebut. Lalu Thabit terkejut dengan jawaban dari Bapak itu. Lalu Thabit menjawab, apa yang harus saya lakukan agar saya mendapatkan keikhlasan dari Bapak? Lalu pemilik kebun tersebut itu menjawab, kamu harus menikahi anak saya yang buta, bisu, tuli, lagi lumpuh. Lalu Thabit dengan keikhlasan hatinya agar mendapatkan keridoan dari bapak tersebut karena telah memakan apel yang hanyut di sungai, lalu Thabit menjawab, saya akan menikahi anak bapak. Cerita di saat Thabit telah menikahi anak pemilik kebun tersebut, dan Thabit langsung memasuki kamar istrinya, dan Thabit langsung mengucapkan salam, dan dijawab dengan suara seorang perempuan yang sangat lembut.
Dan Sabit langsung melihat perempuan tersebut, dan Sabit langsung terkejut melihat keadaan istrinya yang sangat cantik, tidak cacat sedikit pun. Lalu Sabit masih terheran dan terkejut dan tidak percaya bahwa perempuan yang ada di kamar tersebut adalah istrinya. Lalu perempuan tersebut menjawab, "Ya, saya adalah istrimu, anak dari pemilik kebun apel." Lalu istri Sabit bertanya, "Apa yang dikatakan ayah kepadamu?" Lalu Sabit menjawab, "Ayahmu berkata kepadaku bahwa kamu itu adalah seorang perempuan yang cacat, buta, bisu, tuli, dan lumpuh. Saya memang buta karena saya tidak pernah melihat kemaksiatan. Ya, saya memang bisu karena saya tidak pernah berkata apa yang membuat Allah murka kepada saya. Dan saya memang lumpuh karena saya tidak pernah berjalan kepada tempat kemaksiatan." Seketika Sabit bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena telah memberikan seorang istri yang sangat cantik dan soleha. Dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kesabaran itu sangatlah perlu bagi kita, karena kesabaran itu sangat besar pahalanya dan sangat besar kenikmatan yang akan kita dapatkan dari kesabaran tersebut. Nah, Allah berkata di dalam Al-Quran, "Wa basyiris sobirin," berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 155. Maka dari itu, sabar itu sangat penting dan sangat perlu kita miliki, karena kita hidup di atas dunia ini tidak akan semulus seperti apa yang kita bayangkan. Jika kita bersabar hidup di atas dunia ini, maka akan besar pula kenikmatan yang akan kita dapatkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka dari itu, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan sifat sabar di dalam diri kita, karena hidup di atas dunia ini tidak semulus seperti yang kita bayangkan. Pasti ada lika-liku yang akan kita tempuh, pasti masih banyak cobaan dan rintangan yang akan kita hadapi selama kita masih hidup di atas dunia. Maka dari itu, marilah kita tanamkan di dalam diri kita, yaitu sifat sabar. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.